Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah psikologi klinis. Nah, pada hari ini, pertemuan ini kita akan masih membahas tentang pendekatan intervensi pada psikologi klinis. Nah, khusus untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang tindakan keperilakuan untuk beban dan tekanan hidup atau mungkin tindakan keperilakuan yang dapat digunakan untuk mengatasi individu yang mengalami ketekanan hidup atau ketegangan atau stres dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, dalam topik hari ini kita akan membahas tentang 6 subtopik bahasan ya. Yang pertama adalah pengantar, ketegangan atau kondisi stres, kemudian teori dan hasil penelitian relaksasi, kemudian yang keempat relaksasi, kemudian selanjutnya manfaat relaksasi, dan jenis teknik relaksasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas pada subtopik pertama yaitu pengantar. Kenapa sih perlu dilakukan tindakan keperilakuan untuk mengatasi tekanan hidup atau beban. Nah, pada dasarnya otak manusia itu mengatur hampir semua kegiatan manusia. Nah, meskipun sering pula membuat perkara. Jadi kadang-kadang kita mengalami kondisi yang kacau ya, di mana persoalan mental dapat mempengaruhi tubuh karena kerja otak yang kacau itu dapat muncul dalam beberapa bentuk keluhan-keluhan fisik. Nah, keluhan fisik itu seperti nyeri di bahu, punggung, pinggang, tangan, atau kaki. Jadi keluhan fisiknya seperti nyeri-nyeri yang dirasakan pada beberapa bagian tubuh. Dan ada juga keluhan di dalam tubuh seperti kepala yang pusing, nyeri kepala, nyeri lambung, nyeri ulu hati, organ reproduksi dan kandung kemih. Nah, seperti itu. Itu beberapa keluhan-keluhan fisik yang mungkin diakibatkan karena persoalan mental yang dialami oleh individu. Nah, kadangkala juga muncul somatisasi ya, seperti banyak dikeluhkan oleh orang-orang di sekitar kita atau masyarakat secara umum. Nah, misalkan ketika dia merasa tertekan, maka dia merasa merasa ada penyakit yang ada dalam tubuhnya atau merasa sesuatu tidak nyaman dalam tubuhnya. Nah, itu diakibatkan karena persoalan mental yang mempengaruhi tubuh individu. Nah, otak manusia itu pada dasarnya berisi miliaran sel saraf ya teman-teman ya. Jadi hanya saja seiring dengan bertambahnya usia nih, banyak juga sel otak yang mati. Jadi banyak sel otak yang mati karena bertambahnya usia. Sehingga orang-orang yang berusia ini memiliki perilaku yang sangat terbatas. Kenapa demikian? Karena menurunnya kondisi fisik yang dialami oleh individu. Kondisi fisik menurun ini karena adanya banyaknya sel-sel otak yang mati. Nah, seperti itu. Nah, kondisi ini dapat dilihat dari gejalanya bahwa individu yang dulu waktu masih muda itu sangat cerdas, tetapi ketika sudah tua menjadi linglung, kemudian menjadi mudah lupa. Nah, kemudian yang dulu mandiri bisa ngapa-ngapain, mobilitasnya bagus, tapi saat ini harus tergantung pada orang lain karena kondisi fisiknya yang mungkin sudah tidak optimal seperti dulu lagi, seperti waktu masih muda. Nah, sebenarnya banyak cara yang digunakan untuk menyelaraskan jiwa dan raga. Nah, penyelarasan ini dilakukan supaya kembali kepada keseimbangan. Nah, salah satunya adalah relaksasi, teknik relaksasi yang digunakan untuk mengurangi ketegangan. Nah, dalam banyak hal ketegangan ini dimanifestasikan ke dalam bentuk keluhan-keluhan fisik. Jadi ketegangan-ketegangan yang terjadi karena ketidakseimbangan tadi, karena sel-sel yang mati ini
kemudian ada suatu cara yang dilakukan untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan ketegangan untuk mengurangi ketegangan tadi. Salah satunya yaitu dengan relaksasi. Nah, kita tadi membahas tentang ketegangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketegangan ini? Nah, ketegangan atau stres ini merupakan respon yang tidak spesifik dari tubuh pada tiap tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepadanya. Ini menurut konsep dari Hans Selye di tahun 1950-an. Jadi menurut Hans Selye ini stres itu didefinisikan sebagai respon yang tidak spesifik dari tubuh pada tiap tuntutan yang dikenakan kepadanya. Dalam hal ini harus ada sumber stresor atau tuntutan yang diterima oleh individu. Nah, kemudian teori menurut Korchin tahun 1976 ini, keadaan stres muncul apabila tuntutan-tuntutan yang luar biasa tersebut terlalu banyak mengancam kesejahteraan ataupun integritas seseorang. Jadi, teori menurut Korchin ini melengkapi dari teori Hansel, di mana kalau teori Hansel ini hanya mendefinisikan respon yang spesifik dari tubuh setiap ada tuntutan. Nah, tetapi kalau Korchin ini dispesifikkan tuntutan-tuntutan yang dianggap mengancam individu. Nah, begitu. Itu menurut teori ketegangan ini, Green Theory ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, menurut Selye, di dalam stres secara fisiologis ini ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu pada peristiwa ketika individu mengalami peristiwa yang mengancam atau membahayakan. Tahapan yang pertama adalah reaksi tanda bahaya. Jadi ketika individu menghadapi situasi atau kejadian yang dianggap mengancam, nah ini biasanya respon pertama ini masuk pada tahap pertama, yaitu ada reaksi tanda bahaya. Jadi kalau diibaratkan ini seperti alarm yang bunyi. Tiu. Nah, jadi kalau misalkan kita berada di gedung bertingkat, kemudian alat pendeteksi kebakaran itu mendeteksi adanya percikan api, nah ini alarm akan berbunyi. Nah, ini tahap pertama pada individu yang mengalami stres. Kemudian reaksi kedua itu adalah tahap penolakan. Tahap penolakan pada individu. Nah, pada reaksi kedua ini atau tahapan penolakan ini, individu mungkin sudah menyadari ketidaknyamanan karena dia merasa ada peristiwa yang mengancam. Jadi, responnya adalah dia menolak, menghindari. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahapan yang ketiga, ini penolakan menurun. Penolakan menurun dimungkinkan pada tahap ini, individu sudah mulai menyesuaikan diri. Nah, pada tahap ketiga ini terjadi kerusakan fisiologis muncul dan tubuh menjadi rentan terhadap penyakit. Ini ketika pada tahap ketiga ini dapat menurunkan imunitas. Ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas. Nah, kita masuk kepada stres secara psikologis. Kalau tadi stres secara fisiologis, kita bahas tentang stres secara psikologis. Nah, stres psikologis ini menekankan peran interpretasi terhadap hal yang menimbulkan stres atau stresor saat seseorang merespon stres. Jadi ini menurut Korchin bahwa ada peran interpretasi. Interpretasi pengambilan pemaknaan terhadap hal yang menimbulkan stres. Misalkan, saya melihat adanya ular di kamar saya. Nah, ketika saya menginterpretasikan bahwa ular itu dapat menggigit saya dan membahayakan kesehatan saya, nah, karena interpretasi saya adalah buruk terkait dengan atau membahayakan, ular itu membahayakan, maka saya akan merespon kejadian tersebut menjadi dalam kondisi stres. Saya akan menganggap kondisi tersebut menjadi kondisi stres, kondisi yang tegang. Nah, seperti itu. Tetapi beda ketika
ular tersebut ditemukan di kamarnya Panji. Panji si petualang itu loh, Dek, kan masih ingat ya. Nah, Panji itu kan sama ular kan kayak bersahabat gitu ya. Jadi kalau dia menemukan ular di kamarnya, ya karena dia merasa terbiasa dan bersahabat, jadi interpretasinya tidak terlalu buruk terkait dengan ular karena dianggap teman. Jadi peran interpretasi dalam hal ini sangat berperan untuk menimbulkan stres atau menjadi ular ini menjadi stresor bagi individu seperti itu. Nah, respon terhadap stresor tersebut ditentukan oleh sejauh mana sesuatu dianggap sebagai membahayakan, mengancam ataupun menantang. Jadi interpretasi ini akan mempengaruhi individu menganggap kejadian tersebut dianggap sebagai stresor atau tidak. Tergantung dari sejauh mana individu tersebut menganggap hal itu membahayakan, mengancam, ataukah menantang. Nah, kemudian bagaimana sih seseorang itu menginterpretasikan stresor? Itu tergantung dari banyak hal. Jadi kenapa saya menginterpretasikan ular itu berbahaya? Kenapa Mas Panji itu menginterpretasikan ular itu tidak berbahaya? Ini tergantung dari sikap terhadap stresor. Sikap saya terhadap ular, sikap Mas Panji terhadap ular, di mana dia menganggap ular itu sebagai sahabat. Kemudian pengalaman dalam menghadapinya, karena Panji sudah banyak menaklukkan ular-ular, apalagi ular yang ada di hutan, jadi dia tidak merasa menganggap itu sebagai stresor. Tapi karena saya nggak pernah lihat ular hanya di gambar, jadi saya merasa shock, takut. Nah, seperti itu. Dan juga hal-hal yang mempengaruhi interpretasi individu itu adalah pengetahuan akan konsekuensinya. Oh, saya nanti kalau digigit ular, nanti keracunan, kemudian kesehatan terganggu, bisa mati. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman terkait dengan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap biaya yang mungkin muncul. Saya nanti kalau digigit ular harus ke rumah sakit, harus bayar biaya dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Ini yang membuat mempengaruhi faktor dari interpretasi individu terkait dengan stresor tadi. Nah, seperti juga stres nih, Dek. Kecemasan juga merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, kecemasan ini juga merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari yang sering muncul dan dianggap normal. Meskipun kecemasan merupakan simptom dari semua psikopatologi, terutama pada gangguan neurotik. Jadi kecemasan ini salah satu gejala atau simptom dari semua psikopatologi, terutama pada gangguan neurotik. Nah, kecemasan ini sering muncul pada orang yang juga dianggap normal. Ya, meskipun juga salah satu bagian simptom dari contohnya gangguan neurotik juga dapat dianggap normal. Kemudian bagi orang biasa, intensitas dan lamanya kecemasan yang dialaminya itu biasanya relatif ringan. Jadi untuk membedakan stres yang dianggap normal, kecemasan yang dianggap normal atau kecemasan yang merupakan simptom psikopatologi itu kalau bagi orang biasa, orang yang normal, itu intensitas dan lamanya kecemasan itu relatif ringan dan singkat. Sedangkan bagi orang yang tergolong neurotik, itu kecemasan yang dialaminya biasanya lebih berat dan lama. Nah, seperti itu perbedaannya. Kemudian, manifestasi stres dan kecemasan di dalam perilaku yang ditampakkan oleh individu adalah sama. Seperti contohnya, pada saat dia mengalami dua hal atau salah satu dari keduanya, yaitu stres ataupun kecemasan, itu biasanya individu itu yang dominan bekerja adalah susunan susunan syaraf simpatetik. Nah, saat itu dia akan berkeringat, dadanya berdebar-debar, otot menegang, tangan gemetar, atau telapak tangan dan kakinya dingin. Nah, seperti itu. Itu manifestasi salah satu atau kedua antara stres dan kecemasan. Nah,
Penelitian Sherman dan Bunyan serta Creswell dan juga Jeremka tahun 2009 ini menunjukkan bahwa ketegangan dalam menghadapi ujian pada mahasiswa itu berkaitan erat dengan kegiatan saraf otonom. Jadi penelitian mereka itu menggunakan rancangan eksperimen dengan uji coba kontrol. Nah, rancangan ini sangat dihargai dan diakui lebih kuat pengambilan kesimpulannya dibandingkan rancangan penelitian yang survei. Jadi Sherman ini menggunakan sampel kencing untuk melihat unsur kimia katekolamin atau epinefrin dan juga norepinefrin yang menunjukkan adanya kegiatan saraf otonom. Nah, seperti itu. Jadi menjelang ujian, mahasiswa kelompok eksperimen ini diminta menulis cerita tentang diri mereka dengan segala nilai diri yang mendukung keberadaan dirinya. Nah, sedangkan kelompok kontrol ini hanya mengumpulkan urin saja selama masa basal dan eksperimen. Nah, hasilnya ini ada perbedaan bahwa mereka yang disuruh menulis tentang dukungan terhadap nilai diri mampu mengurangi ketegangan saat ujian daripada kelompok kontrol yang tidak disuruh untuk menuliskan cerita. Nah, jadi intinya adalah pemahaman diri dan penerimaan diri dengan segala nilai yang ada dalam diri dapat digunakan sebagai penangkal ketegangan akademik. Jadi intinya adalah bukti ilmiah bahwa ketegangan memengaruhi tubuh dan penangkal psikologis ini dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan. Jadi kita dapat menggunakan sarana untuk mengekspresikan ketegangan dengan menulis tadi untuk mengurangi ketegangan yang dialami oleh individu tersebut. Kemudian penelitian menurut Laila Effendi tahun 2007 ini menunjukkan bahwa psikoterapi transpersonal juga dapat meningkatkan ketahanan tubuh pasien baru dan juga meningkatkan kualitas hidup penderita HIV dan AIDS. Jadi pasien yang telah lama menderita penyakit HIV dan AIDS ini dikenakan terapi transpersonal ini tidak berdampak pada ketahanan tubuhnya, tetapi dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, selanjutnya penelitian dampak tindakan psikologis dengan bakuan populasi khusus ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi dia perlu membutuhkan biaya yang besar untuk mengetahui efektivitas psikoterapi transpersonal terhadap ketahanan tubuh dan juga apakah psikoterapi transpersonal ini dapat meningkatkan kualitas hidup atau tidak. Nah, akhir-akhir ini nih banyak penelitian yang menekankan adanya stres sebelum terjadinya penyakit fisik dibandingkan perubahan kehidupan yang dialami oleh individu. Nah, keluhan-keluhan fisik yang dialami individu pada dasarnya merupakan simbol ketegangan dan kecemasan yang dialami oleh individu. Jadi, kenapa sih individu tadi mengalami keluhan-keluhan fisik seperti sakit di ulu hati, sakit kepala, perutnya mules? Nah, seperti itu biasanya itu merupakan keluhan-keluhan fisik yang dirasakan yang merupakan simbol ketegangan dan kecemasan yang dialaminya. Seperti juga keluhan yang digunakan sebagai tanda adanya ketidakberesan dalam tubuh individu. Nah, contohnya adalah penyakit psikosomatik. Organ tubuh yang lemah itu mudah terserang ketika individu mengalami stres ataupun kecemasan. Jadi teman-teman harus bedakan antara psikosomatik dan somatisasi ya. Kalau psikosomatik itu biasanya individu yang mengalami ketegangan itu mudah terserang penyakit yang ada pada organ tubuh yang cenderung lemah. Nah, beda sama yang somatisasi. Seperti itu. Nah, kita masuk pada subtopik bahasan ketiga yaitu teori dan hasil penelitian relaksasi. Nah, relaksasi adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam pendekatan terapi keperilakuan. Jadi salah satu
salah satu bentuk terapi perilaku itu adalah relaksasi yang dikenalkan atau dikembangkan oleh Jacobson dan juga Wolpe. Nah, Jacobson dan Wolpe ini juga merupakan apa ya? Pengembang teori relaksasi yang secara umum yaitu relaksasi otot. Nah, kedua ahli ini beranggapan bahwa melemaskan otot dalam relaksasi ini dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan. Jadi, beliau-beliau ini membuktikan bahwa relaksasi otot ini dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar teori relaksasi. Kenapa relaksasi ini dianggap dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan? Nah, kita bisa lihat pada bagian berikut ini ya, bahwa pada dasarnya sistem saraf manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf pusat ini merupakan saraf yang bekerja secara otomatis. Jadi kita nggak sadar, tapi mereka sudah bekerja secara rutin, secara apa ya? Sendiri tanpa diperintah. Sedangkan untuk sistem saraf otonom ini adalah saraf yang bekerja ketika dia juga dikendalikan oleh individu tersebut. Nah, untuk sistem saraf pusat ini ini terdiri dari simpatik ya dan juga parasimpatik. Untuk simpatik ini syaraf yang bekerja saat individu itu tegang, jadi prosesnya cepat. Sedangkan kalau yang parasimpatetik ini adalah saraf yang bekerja saat individu itu rileks. Nah, dalam konsep relaksasi yang dilakukan ini akan menekan rasa tegang dan cemas yang ada pada saraf simpatik dan juga parasimpatik dengan cara timbal balik sehingga terbentuk counter conditioning dan juga penghapusan. Ini menurut Belak dan juga Harrison. Jadi relaksasi mengacu pada relaksasi menekankan atau memberikan intervensi terhadap saraf simpatik dan juga parasimpatik yang membuat saraf-saraf tersebut khususnya pada bagian otot ya, yang awalnya merasa tegang menjadi lebih rileks. Nah, seperti itu. Nah, pada relaksasi ini, teknik relaksasi, terdapat beberapa relaksasi yang sering digunakan di dalam konsep intervensi ya. Tetapi yang sering banyak digunakan itu adalah relaksasi otot, di mana relaksasi ini yang cukup menyeluruh karena biasanya itu dilakukan untuk merilekskan atau merenggangkan otot-otot dari atas sampai bawah. Ada juga teknik relaksasi seperti yang lebih sederhana, relaksasi bernafas. Nah, seperti itu. Relaksasi bernafas itu relaksasi yang membantu kita untuk mengatur pernafasan sehingga dapat mengurangi ketegangan pada tubuh individu khususnya dalam saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Selain relaksasi, ada bentuk lain relaksasi yaitu meditasi. Nah, meditasi ini sering digunakan oleh nenek moyang kita. Nah, meditasi. Salah satu bentuk meditasi yang sekarang lagi trending, bahasanya trending, mindfulness yang berasal dari penganut Buddha. Nah, dalam mindfulness ini terdapat kegiatan kebatinan penuh kesadaran saat ini dan di sini. Berikut penerimaan penuh kasih terhadap diri. Jadi, konsep dari mindfulness ini, individu benar-benar menyadari dirinya itu saat ini ada di sini. Saat ini, keadaan ini ada di sini, dia sedang ngapain, itu benar-benar diresapi, disadari, dan diterima dengan penuh
kesadaran, ya seperti itu. Nah, menurut penelitian Romer dan kawan-kawan tahun 2009, itu mindfulness dapat mengarahkan emosi supaya terhindar dari kecemasan karena dia menyadari keadaan kondisi saat ini dia berada di sini, here and now. Nah, seperti itu. Nah, tadi sempat kita bahas salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketegangan atau kondisi stres, ketertekanan itu adalah relaksasi. Nah, saya akan sedikit membahas tentang apa itu relaksasi, berikut manfaat dan juga jenis teknik relaksasi. Yang pertama adalah relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini merupakan cara yang bagus untuk membantu manajemen stres, untuk membantu individu mengelola stres. Karena kita ketahui ya, stres itu pada dasarnya tidak selalu berarti pada hal yang negatif dampaknya. Tetapi ada juga yang dapat memacu atau dapat memberikan dampak yang lebih positif pada individu. Bahwa kita ketahui ya, stres itu ada dua, ada yang menimbulkan distress, ada yang eustress. Kalau distress itu menimbulkan hal-hal dampak yang negatif ya, di mana individu akan mengalami beberapa kondisi-kondisi yang menurun secara keluhan maupun psikologis dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang eustress, individu itu akan dapat bangkit ya, nah dapat mengelola seperti itu. Nah, diharapkan kondisi stres atau stresor yang diinterpretasikan individu itu dapat dikelola sehingga individu dapat mengelola dapat mengembalikan keseimbangan tubuhnya, mengembalikan keseimbangan yang dialaminya. Jadi dapat dikelola, stres itu dapat dikelola pada dasarnya. Nah, salah satu tekniknya itu adalah dengan relaksasi. Nah, relaksasi ini adalah proses yang mengurangi efek stres pada pikiran dan tubuh. Jadi, relaksasi merupakan proses yang mengurangi efek stres pada pikiran dan tubuh. Teknik relaksasi ini dapat membantu individu untuk mengatasi stres sehari-hari, stres yang dialami oleh sehari-hari, dan stres yang berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, nyeri, MAH, dan lain sebagainya. Jadi, teknik relaksasi dapat digunakan untuk individu yang mengatasi stres sehari-hari, misalkan banyak tugas, kemudian tertekan karena skripsi, tertekan karena banyak pekerjaan, nah seperti itu. Nah, itu bisa digunakan teknik relaksasi untuk meredakan atau merilekskan ketegangan. Atau juga dapat digunakan oleh individu yang mengalami masalah kesehatan. Misalkan individu yang memiliki keluhan jantung, kemudian tekanan darah tinggi, nyeri otot, nyeri kepala, dan lain sebagainya. Nah, dari teknik relaksasi yang paling terkenal adalah relaksasi otot karena lebih mudah ya dan lebih mudah cara pelaksanaannya dan kelihatan banget secara efeknya terhadap individu. Nah, relaksasi otot ini dikembangkan oleh Jacobson dan juga Wolpe. Nah, seperti itu. Kelebihan dari teknik relaksasi dibandingkan teknik yang lain adalah mudah dipelajari. Karena hanya mengikuti instruksi saja. Misalkan adalah silahkan tutup mata Anda, genggam tangan Anda sekuat tenaga, kemudian lepaskan perlahan. Nah, mudah dipelajari dan mudah dipraktekkan. Dan juga teknik relaksasi ini biasanya pelatihannya itu seperti gratis dan berbiaya rendah. Beda sama teknik-teknik pendekatan yang lain seperti psikodinamika, transpersonal. Nah, itu kan biayanya cukup mahal ya, tapi kalau relaksasi itu mudah dan berbiaya murah. Kemudian menimbulkan sedikit risiko. Karena pada dasarnya pada relaksasi ini tidak banyak diulas atau tidak banyak digali tentang trauma-trauma psikologis. Hanya lebih kepada meredakan ketegangan secara fisik. Meskipun ada juga meredakan ketegangan secara psikologis dengan cara misalkan imagery, dengan cara bayangkan Anda berada pada tempat yang Anda rasa yang
membuat Anda nyaman. Nah, seperti itu. Itu kan ada kaitan dengan merilekskan secara psikologis, tidak hanya pada otot saja atau fisik. Kemudian dapat juga dilakukan di hampir di mana saja. Jadi bisa dilakukan di kantor, ketika kita duduk, atau ketika kita berada rebahan di kasur. Jadi intinya adalah dapat dilakukan pada kondisi ternyaman kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pada subtopik bahasan yang kelima, yaitu manfaat relaksasi. Nah, pada dasarnya manfaat relaksasi itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, antara lain adalah relaksasi ini dapat digunakan untuk mengatasi dan mengurangi tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan juga sakit kepala. Jadi kita dapat relaksasi ini dapat digunakan untuk meredakan sakit kepala. Nah, ini menurut Agres 1984. Kemudian, relaksasi ini efektif untuk mengatasi insomnia dan penyakit renal yang menyerang sistem vaskular. Jadi dapat mengatasi insomnia dan juga keluhan-keluhan yang ada kaitannya dengan sistem vaskular. Relaksasi ini lebih unggul dibandingkan kegiatan fisik ringan dalam mengurangi tekanan darah tinggi. Yang penelitian ini mendukung penelitian Agres bahwa relaksasi sendiri sangat efektif untuk mengurangi ketegangan, kecemasan, dan berbagai keluhan fisik lainnya. Relaksasi juga dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit bagi pasien kanker. Jadi meredakan gejala nyeri yang dialami oleh pasien-pasien kanker. Karena kanker kan salah satu keluhannya mengalami nyeri di bagian yang diserang oleh sel kanker tadi. Nah, seperti itu. Kemudian relaksasi juga dapat digunakan untuk membantu penyesuaian pasien terhadap rumah sakit. Biasanya pasien yang baru datang itu dalam kondisi yang tegang, kondisi yang tidak nyaman. Nah, oleh karena itu dibantu teknik relaksasi untuk membantu kemampuan penyesuaian diri individu. Seperti itu. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu jenis teknik relaksasi. Saya akan memberikan gambaran singkat tentang beberapa teknik relaksasi yang biasa digunakan oleh terapis ya. Yang pertama adalah relaksasi autogenik. Nah, relaksasi autogenik ini berasal dari autogenik, yang artinya adalah sesuatu yang berasal dari diri individu. Jadi auto, diri sendiri. Nah, dalam teknik relaksasi ini menggunakan citra visual dan kesadaran tubuh untuk mengurangi stres. Jadi menggunakan citra visual, pembayangan, dan kesadaran tubuh untuk mengurangi stres. Dalam hal ini kesadaran individu tentang tubuhnya untuk mengurangi stres atau ketertekanan yang dialaminya. Kemudian yang kedua adalah relaksasi otot progresif. Ini yang dikembangkan oleh Jacobson tadi ya. Nah, seperti itu. Relaksasi ini, dalam relaksasi otot progresif ini, individu itu akan lebih fokus pada menegangkan secara perlahan. Nah, jadi awalnya otot-otot itu ditegangkan, kemudian dikendurkan pada setiap kelompok otot ini. Jadi kelompok otot tangan, kelompok otot kaki, kelompok otot pernafasan. Jadi awalnya ditegangkan dulu, kemudian dikendurkan perlahan-lahan. Nah, ini relaksasi otot progresif ini juga dapat membantu individu untuk fokus pada perbedaan antara ketegangan otot dan relaksasi. Ketegangan ketika otot itu ditegangkan dan juga perbedaan antara tegang dan juga mengendurkan otot tersebut. Jadi ketika individu bisa membedakan, maka dia akan dapat merasakan merasakan kerileksan dari otot tersebut.
Nah, dengan teknik otot progresif ini, seseorang atau individu bisa lebih sadar akan sensasi fisik. Jadi dia dapat merasakan sensasi ketika otot itu ditegangkan, kemudian dikendurkan secara perlahan. Tegangkan lagi, kendurkan lagi. Nah, individu akan menyadari tentang sensasi fisik yang dirasakan. Nah, dari sensasi fisik yang dirasakan itu akan membuat individu rileks dan nyaman. Oh, jadi dia akan mempelajari, oh ternyata kalau mengendurkan itu lebih nyaman daripada kita menegangkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah visualisasi. Nah, ini yang tadi sempat saya bahas ya. Pada teknik ini, teknik relaksasi visualisasi ini, orang dapat membentuk gambaran mental untuk melakukan perjalanan visual ke tempat atau situasi yang damai atau menenangkan. Jadi individu diminta untuk membayangkan tempat yang dirasa nyaman. Mungkin tempat yang saya rasa nyaman itu adalah di pegunungan, mendengarkan gemericik air terjun, suara burung berkicau, dan lain sebagainya. Tetapi beda kalau ada lagi teman saya atau suami saya yang merasa nyaman, damai itu ketika berada di pantai dengan terik matahari yang cukup menyengat, hangat. Nah, dengan mendengarkan suara ombak, pasir. Nah, jadi individu diajak untuk melakukan perjalanan visual ke tempat tersebut, merasakan sensasi-sensasi yang ada pada tempat nyaman tersebut. Nah, untuk bersantai menggunakan visualisasi ini, coba diminta individu juga diminta untuk menggabungkan sebanyak mungkin indera. Dalam hal ini adalah indera selain indera penglihatan, indera visual, indera suara, dan sentuhan. Jadi individu diminta untuk mendengarkan secara jelas, detail, suara gemericik air, kicauan burung. Kemudian diminta untuk mencium bau pegunungan, udara segar pegunungan. Nah, seperti itu. Kemudian sentuhan ketika menyentuh pasir pantai. Nah, seperti itu. Ini diharapkan dari visualisasi ini diharapkan dapat membuat individu ini merasa rileks, merasa dia berada pada tempat nyaman tersebut dan rileks, seperti itu. Meskipun kenyataannya dia berada pada situasi atau kondisi atau tempat yang berbeda. Kemudian teknik relaksasi yang keempat adalah teknik terapi, terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi perilaku CBT ini sering digunakan untuk membantu orang mengenali dan menghadapi pola pikir yang tidak sehat, atau distorsi kognitif, dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih fungsional. Seperti itu. Jadi dari distorsi kognitif ini digali, kemudian digantinya dengan hal-hal yang pikiran-pikiran yang sesuai atau fungsional. CBT ini juga dapat membantu orang menghilangkan kebiasaan berpikir yang berkontribusi pada ketegangan. Hal-hal yang membuat individu, pikiran-pikiran yang dapat membuat individu merasa tegang, menginterpretasikan stresor ini sesuatu yang mengancam. Itu diubah atau diganti. Terapi kognitif ini berbasis berkesadaran ya teman, juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres. Jadi teori kognitif yang berbasis kesadaran ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres. Itu tentang CBT. Kemudian teknik yang keempat adalah ini kelima ya, ini salah tulis. Teknik relaksasi yang kelima adalah hipnoterapi. Ini yang trending ya, karena dianggap efektif untuk mengurangi ketegangan. Pada sesi terapi hipnoterapi, ini terapis biasanya dapat membantu orang yang menjalani terapi untuk lebih rileks, dan juga mungkin memberi mereka frasa untuk digunakan. Jadi kayak memberikan sugesti untuk menginduksi hipnosis diri atau keadaan relaksasi.
saat mereka merasa tegang. Jadi individu terapis ini akan memberikan sugesti pada individu agar individu ini merasa lebih rileks. Nah, saat mereka merasa tegang ini, individu diberikan sugesti ya untuk merasa rileks. Nah, penelitian mendukung bahwa keefektifan hipnosis ini dapat mengurangi kecemasan dan menenangkan gejala somatik akibat stres. Jadi dapat sugesti ini yang diberikan kepada individu. Nah, dan individu tersebut menerima sugesti itu diharapkan dapat mengurangi kecemasan dan menenangkan gejala somatik seperti gejala somatik yang dialami karena stres. Kemudian yang terakhir adalah biofeedback. Nah, biofeedback ini menggunakan sensor listrik yang membantu orang memahami respon tubuh mereka terhadap berbagai pemikiran. Nah, UNS ini punya nih Dek, biofeedback, tapi ada di RS-UNS. Nah, itu biofeedback ini bentuknya adalah dihubungkan dengan komputer ya teman-teman ya. Ada seperangkat koper, ada kabel, kemudian ada katupnya. Kemudian alat ini nanti dihubungkan dengan komputer sehingga dari alat ini, katup ini ada sensor listriknya yang membantu individu untuk memahami respon tubuh mereka. Nah, yang kenapa bisa diketahui respon tubuhnya? Karena dari berbagai pemikiran yang dialami oleh individu. Jadi misalkan nih ya, individu yang menggunakan alat biofeedback ini dipasang katup-katup tersebut, kemudian diminta untuk memikirkan kondisi ketika mereka merasa tertekan. Misalkan, habis bimbingan skripsi sama dosen killer. Nah, kemudian banyak masukan, dikritik banyak sekali. Nah, individu merasa tertekan. Nah, dari kondisi pemikiran seperti ini, ketertekanan ini respon tubuh akan dapat dideteksi pada sensor listrik yang terdapat pada katup-katup yang dipasang pada individu tadi. Nah, ketika individu melihat perbedaan reaksi tubuh, misalkan dari awalnya dia rileks atau normal, kemudian dia memikirkan hal yang membuat dia merasa stres. Nah, ini individu akan mempelajari tentang perubahan respon tubuh tersebut yang diketahui di layar komputer. Nah, dari perbedaan ini diharapkan dapat membantu orang atau membantu individu ini menghubungkan mekanisme coping yang efektif atau pikiran yang sehat dan mendorong relaksasi untuk mengurangi ketegangan. Nah, jadi kalau misalkan saya biasa aja memikirkan hal-hal yang membuat nyaman, respon tubuh itu akan menjadi normal. Tetapi ketika saya memikirkan peristiwa yang mungkin traumatis atau peristiwa yang membuat saya kesal, jengkel, atau tertekan, nah respon tubuh akan berubah. Jadi ini akan menjadikan pembelajaran bagi individu untuk melakukan coping yang efektif atau pemikiran atau mengubah pemikiran yang sehat yang mendorong relaksasi dengan mengurangi ketegangan dalam tubuh mereka. Nah, jadi yang perubahan respon tubuh yang ditampilkan pada peralatan biofeedback ini dapat dijadikan sarana evaluasi dan pembelajaran individu untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Nah, baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.